Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak membutuhkan makanan. Makanan yang kita konsumsi setiap hari dihasilkan melalui jalan panjang pertanian, kemudian diolah menjadi berbagai produk hingga akhirnya tersaji di meja makan. Sayangnya, produk pertanian sangat bergantung pada keadaan alam, cuaca, serta manusia yang mengerjakannya. Sehingga tak pelak ketika cuaca tidak bersahabat, kerap kali petani mengalami kerugian karena gagal panen, hingga akhirnya produk pertanian tertentu menjadi langka dan harganya pun mahal. Bukan hanya itu, masalah lain juga muncul dari lahan pertanian yang semakin sempit karena beralih fungsi, serta jumlah penduduk bumi yang membutuhkan makanan dari hasil pertanian kini mendekati angka 7 miliar orang. Ironisnya, panen produk pertanian di dunia tidak pernah mampu mencukupi seluruh kebutuhan manusia yang jumlahnya terus bertambah. Menurut catatan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO, jumlah orang yang kelaparan di berbagai negara mencapai angka 925 juta jiwa atau 1/7 penduduk bumi. Kini, beberapa negara di dunia menempuh cara lain untuk meminimalisir dampak kelangkaan makanan dengan melakukan berbagai improvisasi dalam teknologi pertanian. Salah satunya adalah urban farming atau pertanian di perkotaan. Urban farming, yang juga disebut sebagai urban agriculture, merupakan sebuah cara yang ditempuh oleh sekelompok warga di beberapa negara untuk mengoptimalkan sumber daya lahan di perkotaan serta sumber daya manusia agar terlibat dalam proses pertanian. Tujuannya tak lain, sebuah keluarga harus mampu menyediakan bahan makanan tertentu hingga membuka lapangan pekerjaan karena selama ini warga perkotaan hanya menjadi konsumen yang kerap kali menanggung beban terbesar dari kenaikan harga pangan. Para petani urban akan memanfaatkan setiap jengkal lahan yang ada di perkotaan untuk menghasilkan produk pertanian seperti sayur mayur, buah-buahan, hingga beternak ayam pedaging atau petelur serta ikan. Lahan yang dipergunakan pun bervariasi, mulai dari areal yang cukup luas, pekarangan yang sempit, hingga atap rumah. Bahkan di atas lahan yang sempit pun mereka mampu berimprovisasi menanam hortikultura dengan menggunakan pipa-pipa yang telah dimodifikasi sehingga mampu menghasilkan sayuran dalam jumlah yang banyak. Cara ini disebut dengan vertikultur. Ada pula yang mengkombinasikannya dengan ikan, di mana air dari kolam ikan akan bersirkulasi masuk ke dalam media tanam, lalu diambil kotorannya dan dijadikan pupuk, kemudian air kembali ke dalam kolam dalam kondisi bersih. Urban farming kini telah menjadi gaya hidup bagi sebagian orang di kota-kota besar yang ingin hidup lebih natural, sehat, serta menghindari pestisida. Menurut catatan UNDP, saat ini sekitar 25% penduduk kota di Amerika terlibat urban farming. 65% keluarga di Rusia juga melakukan hal yang sama, bercocok tanam di pekarangan mereka sendiri. Sementara di Indonesia, urban farming mulai dilakukan oleh sebagian kecil warga. Namun belum banyak yang paham manfaat sebenarnya dari pertanian kota ini. Padahal, hasil urban farming yang paling sederhana adalah masyarakat tidak lagi dipusingkan ketika harga cabai atau sayur mayur merangkak naik karena telah tersedia di halaman rumah sendiri. Kabul Indrawan, Metro TV.